baiat kita itu kita pegang sampai kita kembali pulang kepada Tuhan, bahwa pantang meninggalkan organisasi dalam keadaan dan kondisi apapun. Kayak saya merasa bahwa kayaknya saya sudah tersesat di jalan yang benar ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat PMI se-Indonesia, khususnya Kota Bau-Bau. Bertemu lagi bersama saya Yusran Haga selaku host di acara podcast Sahabat. Sahabat-sahabat ketahui bahwa podcast yang kami adakan pada kesempatan kali ini merupakan podcast perdana yang insya Allah bisa memberi inspirasi bagi teman-teman semua, bisa menjadi tempat kita berbagi pengetahuan, cerita dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya telah dibersamai oleh Antang Nur, sahabat Antang Nur selaku Sekretaris Umum PCPMI Kota Bau-Bau. Nah, kita ingin bertanya sebanyak seputar, malam ini kita akan bertanya banyak seputar keseharian, apa motivasi dari sahabat Antang dan lain-lain sebagainya yang insya Allah kita akan ulas sebentar. Boleh. Oke, mengawali pertanyaan kita saya ingin bertanya sedikit kepada sahabat Antang Nur. Ya. Apa sih keseharian sahabat Antang Nur, sehingga bisa bagaimana cara sahabat misalnya bagi waktu antara kampus, organisasi dan lain sebagainya. Oh iya. Oke, silakan sahabat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan mungkin terima kasih sudah diundang di podcast perdana pada malam hari ini. Berdasarkan tujuan daripada berdirinya podcast tadi, membagi inspirasi, kemudian sharing pengetahuan. Ini sebenarnya berat sahabat, karena saya menganggap diri saya juga belum ada apa-apanya ini berproses gitu ini, belum ada apa-apanya begitu. Ya baik, sedikit bercerita terkait aktivitas keseharian, kesibukan mungkin ya, kesibukan. Jadi saya perlu sampaikan bahwa saya ini selain mahasiswa aktif di kampus, kemudian saya juga kerja di salah satu coffee shop yang ada di Kota Bau-Bau, itu di Rendes Post Coffee. Oh, Rendes. Nah, Rendes. Kemudian saya juga aktif di organisasi dan kemudian lagi digandang-gandang sebagai sekretaris umum PCPMI Kota Bau-Bau. Ini sebenarnya menjadi beban bagi saya sendiri, karena kenapa tanggung jawab yang sedang diamanahkan kepada saya ini tidak mudah. Dikala kesibukan saya banyak sekali, saya harus selesaikan studi sebagai mahasiswa, karena itu tuntutan orang tua, kita harus selesai tepat waktu begitu. Kemudian di sisi lain lagi saya harus kerja, di sisi lain lagi ada tanggung jawab organisasi. Ini sebenarnya adalah beban. Nah, mungkin sedikit sharing bagaimana sih saya mengelola waktu sehingga semuanya itu saya bisa progres di ketiga-tiganya itu. Ya, jadi sebenarnya kembali lagi pada niatan kita. Awal kita masuk organisasi itu niatan kita apa, kemudian kita bekerja juga niatannya kita apa, kemudian kita juga sadar bahwa kita juga mahasiswa, yang kemudian itu harapan orang tua melihat anaknya itu lulus dengan prestasi dan kemudian lulus tepat waktu gitu. Kalau boleh sedikit bercerita sahabat, saya ini sudah pernah gagal di salah satu kampus juga di Kota Bau-Bau ini, dan di Muhammadiyah ini sebenarnya di kampus UMB ini sebenarnya adalah kampus kedua saya. Jadi ini sebenarnya beban sekali untuk saya, karena sudah pernah gagal di salah satu kampus dan kemudian sekarang mengemban amanah begitu besar lagi ini dipercayakan sebagai sekretaris PCPMI Kota Bau-Bau, dan sampai sekarang saya masih tetap juga bersemangat masih terjaga semangatnya, karena saya sadar betul bahwa saya tidak bisa meninggalkan atau melihat organisasi ini juga begitu saja tanpa saya memberi kontribusi, karena saya juga sampai sekarang ini besar dan kerja dan kemudian
bertemu dengan senior-senior hebat, kemudian bisa ketemu dengan orang-orang besar lah di Kota Bobau ini, itu juga melalui PMII. Jadi seketika Ketum Ikhwan itu menelpon, waktu itu saya ditawari sebagai sekretaris umum, saya langsung tidak berpikir panjang, langsung mengiyakan karena organisasi memanggil untuk saya untuk mengabdi begitu. Jadi mungkin itu saja dulu sebagai pengenalan awal. Keren ya. Sebagai pengenalan. Pan meninggalkan organisasi negosiasi dan komisi. Ya, itu. Slogan di PMI. Ya, baiat, bukan slogan itu baiat. Oh ya, oke. Baiat. Keren sekali. Jadi semangatnya yang saya bisa bisa kita tiru lah, sahabat-sahabat. Ya. Sebenarnya begini, apa sih alasan awal kenapa bisa bergabung di PMI? Tadi sudah sahabat sudah mengatakan bahwa bercerita tadi sudah pernah gagal di kampus-kampus sebelumnya, kok masih mau ber-PMI? Orang bilang bahwa mindset orang banyak mengatakan bahwa organisasi menghambat kita di pekerjaan juga, menghambat banyak gitu. Jadi apa sih motivasinya sampai bisa masuk di PMI ini? Kenapa harus PMI juga gitu? Ya baik, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan yang berat memang, karena memang saya tidak bisa pungkiri bahwa saya sudah pernah gagal dan kemudian mindset orang tua, mindset orang-orang di sekitar kita, mindset keluarga itu kok gagal itu, kok tidak lulus tepat waktu itu karena kok urus organisasi. Ya, begitu. Saya pulang kampung itu yang ditanyakan kapan wisuda. Dan saya itu sudah malu-malu kapan ada keluarga yang datang di rumah saya sudah bersembunyi. Karena apa? Karena tidak ada pertanyaan yang mereka keluarkan selain pertanyaan kapan wisuda. Dan kemudian semua keluargaku itu tahu bahwa saya juga aktif di organisasi. Dan kemudian mereka juga tahu bahwa saya kerja di coffee shop. Nah, sebenarnya prinsipku itu begini. Saya itu diciptakan, kemudian dilahirkan dan dibesarkan di organisasi itu semata-mata untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, di mana ada wadah yang kemudian bisa membesarkan kita dan kemudian wadah itu bisa menggembleng, memberi pembelajaran, kemudian kita bisa bertemu dengan senior-senior dan kemudian orang-orang besar itu, kita tidak bisa lupa bahwa pembelajaran itu semata-mata untuk kita bisa mengetahui diri dan kemudian apa yang kita dapatkan itu kita berbagi begitu. Jadi awal mula saya masuk di PMI itu sebenarnya karena saya ini pertama, kalau bisa sedikit bercerita, saya itu orangnya dulu ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Saya itu masuk di organisasi itu tidak masuk begitu saja, tidak. Saya itu sudah melakongi banyak sekali kehidupan, termasuk kehidupan yang bisa kita katakan sebagai kayak mahasiswa yang hanya menghabiskan uang orang tua begitu, yang hanya menghabiskan waktunya dengan dengan tidak bermanfaat begitu, tidak memberi manfaat, itu habis saja itu waktu. Jadi dulu itu waktu di kampus pertama, saya kan pernah kuliah di kampus TKSST Buton, kemudian jurusan keperawatan. Di mana kampus kesehatan itu kita tahu bahwa dia menguras banyak biaya. Dan kemudian saya juga sebagai mahasiswa ikut-ikutan waktu itu, belum ada pegangan hidup, prinsip itu belum ada. Ya masih kayak kayak mau dibilang anak kesehatan ini, anak kesehatan itu bagaimana pergaulannya begitu. Iya, pokoknya kayak mau dibilang sekali itu anak kesehatan. Nah, setelah saya menjalani kehidupan yang tidak bermanfaat itu, saya seketika sadar dan kemudian waktu itu ada pengenalan atau pertemuan junior sama senior itu di kampus, dan kemudian saya waktu itu melihat ada senior PMI, sekarang namanya itu perempuan dan kemudian saya juga satu tempat kerja dengan beliau. Dia itu menjabat waktu sebagai ketua HMPS himpunan di keperawatan. Nah, dia itu memberi semangat, kemudian
menyampaikan motivasi-motivasi, sehingga saya menganggap bahwa orang ini kecilnya, kemudian perempuan, tapi kenapa bersemangat dan kemudian energi frontal bicara-bicara. Saya juga pengen begitu. Nah, karena dia senior di kampus, saya kemudian tertarik mendekati. Saya mendekatinya, dan waktu itu ada momen pemilihan BEM. Saya kemudian digadang-gadang sebagai wakil BEM waktu itu. Nah, kemudian saya harus banyak sharing sama ketua HMPS keperawatan waktu itu. Nah, kemudian saya sering berjumpa dengan beliau dan kemudian mengatakan bahwa memang perempuan itu harus keluar daripada zona nyaman. Kita harus, sebagai perempuan itu tidak harus monoton di kamar, kemudian kuliah, kemudian ke kampus lagi. Pokoknya itu saja aktivitasnya. Kita tidak ada aktivitas yang kemudian memberi manfaat begitu. Nah, jadi dari situ saya cara berpikir saya berubah. Oh iya. Kemudian dari situ saya melihat dan kemudian diperkenalkan sama senior-senior di PMI. Waktu sebelum ber-PMI, saya belum ber-PMI, saya diperkenalkan kepada senior-senior, dan kemudian ada senior waktu itu yang kemudian cara bicaranya itu bagus. Saya tertarik. Saya kan begini, ketika ada orang yang bisa memberikan motivasi dengan kata-kata yang lantang dan kemudian tidak menggunakan kata-kata yang artinya bisa dikatakan retorikanya bagus. Nah, di situ saya ini orang ini asalnya dari mana begitu, ini kok bisa bicara begini begitu. Jadi ternyata cross check lagi ternyata dia anak organisasi. Nah, kemudian waktu itu ada mapaba di Unidayan, saya kan masih di Stikes. Kemudian ada juga salah satu teman itu di kelas, dia sudah berPMI duluan. Jadi dia menginformasikan bahwa siapa yang mau masuk organisasi. Saya langsung coba organisasi apa dulu ini. Dia bilang organisasi PMI, organisasi itu. Oh, organisasi PMI. Kayaknya orang itu dia PMI. Iya, sama masuk. Jadi awalnya itu tahun 2016 akhir saya masuk PMI. Itu termotivasi dari orang-orang PMI. Tapi waktu itu saya belum ber-PMI, tapi saya sudah kenali senior-seniornya. Nah, setelah masuk, ternyata saya ketemu dengan orang itu. Dia bawa materi ijtihad diri waktu itu. Nah, ternyata saya sudah tepat nih. Kayak saya merasa bahwa kayaknya saya sudah tersesat di jalan yang benar ini. Itu sebenarnya awal mula aku masuk di PMI itu karena sudah bertemu duluan sama orang-orang yang bisa merubah cara pandangku terkait sahabat-sahabat yang di kampusnya, senior-seniornya yang pernah ber-PMI ya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi selama sekarang menjabat sampai sekarang berproses dan menjabat sebagai ketua Kopri di PMI. Ketua sekretaris umum ya? Iya, sekretaris umum di PMI Kota Bau. Ya. Terus harapannya ke depan sahabat untuk PMI sebagai sekretaris, harapannya apa? Sekretaris ini kan yang kita pikir hanya mengurus wilayah administrasi dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan di depan, diceritakan kepada sahabat. Oh iya, baik. Harapan saya untuk sahabat-sahabat khususnya kadar perempuan kadar Kopri, saya memang tidak masuk di dalam lembaga atau di dalam struktur Kopri, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saya juga perempuan. Artinya hanya karena di wilayah administrasi saja saya tidak tergabung di kepengurusan Kopri, namun saya tidak bisa memungkiri bahwa saya juga perempuan. Jadi harapan saya begini, sahabat-sahabat sekalian kemudian harus mengingat awal mulanya berorganisasi di PMI itu apa sih niatannya. Kembali lagi kepada niatan kita sendiri. Kalau niatannya sahabat-sahabat masuk atau sahabat-sahabat masuk di PMI hanya untuk mengenal PMI dan kemudian mencari teman dan kemudian menambah wawasan, saya rasa lucu. Lucunya itu karena bisa kita dapat dia tidak masuk organisasi kita bisa mendapat. Apalagi sekarang bisa kita katakan bahwa dunia atau pengetahuan saat ini ada di genggaman kita. Ya di mana saja, dimanapun ada majelis ilmu, sahabat-sahabat sekalian, jangan menutup diri, jangan karena itu bukan organisasi saya, jangan menganggap bahwa itu bukan
tempat saya tidak mau bergabung. Padahal itu banyak ilmu. Nah, saya motivasi saya dalam belajar itu begini. Saya berpegang teguh pada kata-katanya Imam Syafi'i. Dia itu mengatakan begini, barang siapa yang tidak mampu menanggung perihnya belajar, lelahnya belajar, dia harus menanggung perihnya kebodohan. Dari kata-katanya itu, seketika saya berpikir bahwa memang ini betul. Ketika kemudian kita tidak belajar dan kemudian membiarkan kita dikuasai oleh rasa malas, kemudian rasa apapun itu yang tidak memberi manfaat untuk kita sendiri, itu harus kita hindari. Sehingga saya berpegang sekali sama kata-kata itu. Nah, kemudian harapan saya sih sama sahabat-sahabat ini kembali kepada niat awalnya itu apa, dan kemudian ingat bahwa baiat kita itu kita pegang sampai kita kembali pulang kepada Tuhan, bahwa pantang meninggalkan organisasi dalam keadaan dan kondisi apapun. Walaupun organisasi kita sudah di pintu kehancuran, itu pantang mundur sahabat-sahabat, pantang mundur. Karena ingat, baiat kita disumpah, kemudian di bawah ayat suci Al-Quran, dan kemudian kita sendiri berucap atas nama Tuhan, itu saya rasa sangat fatal untuk kita tinggalkan. Itu mungkin yang bisa saya sedikit kata. Karakter orang TNI kan pantang meninggalkan ya. Itu karakter orang TNI. Stagnan pun bukan karakter orang TNI. Ya, malas-malasan itu. Ini kan kita organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, di mana kita sebagai insan atau sebagai manusia itu esensinya kita harus bergerak. Artinya ada sesuatu, ada pembaharu yang kita lakukan setiap hari. Bergerak setiap hari itu wajib sebagai kader TNI. Saya stagnan, mundur dan stagnan itu bukan karakter TNI. Dia bergerak. Bergerak Menuju titik idealnya ya. Ya, betul. Sebagai seorang hamba. Ya, betul. Oke, menarik ya cerita dari sahabat Sekum tadi, sahabat Antang. Menarik. Sebagai seorang yang mandiri, sebagai seorang mahasiswa yang ngurus BEM juga ya di kampus ya, BEM, Iya. di PMI sebagai sekretaris ini, bukannya jabatan sebagai sekretaris umum. Itu apa ya? Langsung ya sebagai seorang perempuan. Sahabat Antang, sahabat Sekum ya. Mudah-mudahan bisa mengiring motivasi, menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lain bisa mengikuti jejak dari sahabat Antang. Oke, mungkin bisa memberikan statement juga ya buat sahabat-sahabat yang menonton kita pada malam hari ini. Sahabat Antang, silakan. Oh ya, boleh, terima kasih. Untuk harapan saya sih untuk sahabat-sahabat, pertama kita harus keluar daripada mindset orang tua, mindset masyarakat, mindset sosial bahwa perempuan itu sudahlah, tidak usah terlalu banyak belajar, tidak usah terlalu tinggi hayalannya, tidak usah terlalu banyak terjun, tidak usah terlalu aktif, karena pada akhirnya kalian akan di dapur, kalian akan masuk dalam ranah rumah tangga, di mana ranah rumah tangga itu kalian diayomi oleh suami. Nah, sebenarnya saya sangat bertolak belakang dengan prinsip atau mindset seperti itu. Karena kenapa? Kodrat yang saya tahu itu hanya 3. Kita sebagai perempuan memiliki kodrat hanya 3. Pertama, melahirkan, menyusui, dan kemudian haid atau mens. Itu kodrat kita sebagai perempuan. Adapun yang lain itu kita bisa kolaborasi dengan laki-laki. Harapan saya kepada sahabat-sahabat, stop, kemudian harus meminimalisir daripada mindset sosial itu yang kemudian mengganggu aktivitas kita untuk lebih aktif lagi. Artinya kita memiliki ruang yang sama, wadah yang sama dengan laki-laki. Jangan merasa insecure sebagai perempuan, karena saya sudah membuktikan saya perempuan tapi saya bisa mandiri, membiayai hidup sendiri, dan kemudian
bisa menjadi bisa menjadi salah satu orang penting di organisasi ini sebagai sekretaris cabang PMI Kota Bau Bau. Ya, keren. Sahabat Antang, Sekretaris Umum PMI Kota Bau Bau. Oke sahabat, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan podcast pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.